Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Komcat, Komnas on Podcast. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Perkenalkan, nama saya Agil. Di sini sebagai pembawa acara dalam video podcast ini. Pada podcast kali ini, kita lakukan secara daring sebagai sarana adaptif terhadap kemajuan teknologi, sehingga teman-teman tidak perlu hadir, cukup dengan sambungan jarak jauh. Gimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah pada sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu sebuah core value ASN yang baru, yaitu berakhlak, yang sudah diresmikan oleh Bapak Menteri Pan-RB dan Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana agar teman-teman ketahui, core value ini akan menjadi nilai dasar kita sebagai ASN nantinya, agar semakin prima dan melakukan pelayanan publik yang semakin baik. Nantinya masing-masing dari kita akan menjelaskan terkait dengan substansi dari core value ASN, dan jika teman-teman ada cerita menarik nih mengenai core value ini, dapat teman-teman sampaikan, agar nanti teman-teman yang mendengarkan video podcast kita kali ini dapat hikmah atau dapat pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi dalam core value kita berakhlak, ini dimulai dari saya, ada yang namanya berorientasi pelayanan, di mana teman-teman sudah sejatinya tahu ya, sebagai ASN kita berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dalam kepuasan masyarakat. Contohnya adalah ketika kita di Komnas HAM, kita akan melayani pengaduan dari masyarakat. Kita harus melayani dengan ramah, cekatan, dan solutif. Selain itu kita juga harus memberikan solutif agar kita menjadi problem solver bagi masyarakat. Nah, itu dari kata-kata dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa menjelaskan selain berorientasi pada pelayanan, yaitu dari Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni, apakah ada cerita menarik nih? Oh iya, baik. Terima kasih Mas Agil. Sebelumnya, perkenalkan saya Yeni Denisa dari Satjan Komnas HAM. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa segala aspek kehidupan ini terus berubah dengan cepat, mulai dari perekonomian, sosial, dan juga teknologi. Untuk itu, kita dituntut untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan segala perubahan tersebut. Nah, di sini ada salah satu nilai core value ASN, yaitu adaptif, di mana di era digital seperti sekarang ini, nilai adaptif dapat ditunjukkan dengan cara bagaimana kita dapat beradaptasi dengan seluruh pekerjaan yang menggunakan teknologi. Kalau di pengaduan sendiri, ini untuk menghadapi era digitalisasi, untuk pengaduan saat ini bisa dilakukan melalui platform Duham atau website Duham, melalui email atau melalui WhatsApp. Jadi untuk pengadu sendiri tidak harus datang secara langsung atau melalui telepon, karena tentunya ini cukup memudahkan kita nantinya. Selain memudahkan pengadu, juga memudahkan kami sebagai analis pengaduan untuk bekerja, sehingga dengan penggunaan teknologi ini bisa menjadikan layanan pengaduan ini lebih efektif dan juga lebih efisiensi waktu, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan terkait dengan adaptif, atau teman-teman punya cerita menarik di tempat kerja teman-teman terkait dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang adaptif, atau teman-teman ada cerita sendiri, silakan. Ya, aku mungkin boleh ya Pak Moderator. Ya. Diizinkan tidak Pak Moderator ini? Ya, silakan Mas Dika. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Yeni tadi ya, terkait adaptif ini memang kita perlu ya dalam era disrupsi teknologi ini untuk menguasai ya, agar memberikan pelayanan prima gitu kepada masyarakat, terutama terkait penguasaan teknologi. Mungkin aku ingin ini aja kali ya, cerita aja gitu ya, menceritakan
terkait adaptif ini, bagaimana sih kita agar mudah beradaptasi di lingkungan gitu, terutama di lingkungan kerja yang tentu beban kerjanya nggak main-main ya. Mungkin kalau pengalaman saya pribadi itu ya, itu agar kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan itu, kita harus bertindak proaktif itu. Jadi jangan menunggu ya, misalnya terkait apa hal yang kita tidak tahu, tidak hanya berdiam diri saja gitu, ataupun kita bertindak pasif, tapi kita harus aktif menanyakan kepada rekan-rekan senior, kepada atasan kita. Karena menurutku emang kuncinya itu komunikasi ya, agar kita dapat beradaptasi gitu, dan juga kita menyesuaikan kultur yang ada. Jadi menurutku hal yang paling penting itu kita perlu menganalisis lingkungan kerja, kira-kira hal yang kita tanyakan itu siapa nih pihak yang kira-kiranya kompeten atau yang dapatlah melakukan bimbingan. Dan juga yang nggak kalah penting terkait kompetensi itu terkait dengan kepribadian seseorang juga. Jadi mungkin kalau kita ingin beradaptasi di lingkungan kerja itu, kita harus melihat nih, pilih dalam tanda kutip ya, kita harus memilih-milih orang mana nih yang kira-kira bisa membimbing kita dengan baik, karena kan memang ciri karakteristik seorang itu kan beda-beda ya. Jadi mungkin kita bisa kira-kira yang sosoknya mau mengayomi, yang mau mengajari kita untuk lebih baik ya, dan yang sabar ya, terutama yang sabar ya, karena kalau kita terutama baru dalam hal bekerja itu kan pasti kita perlu pasti banyak hal yang tidak tahu. Mungkin begitu sharing saya, Mas Agil. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dika, menarik sekali ya apa yang diceritakan oleh Mas Dika. Nah, selanjutnya core value yang akan dibahas yaitu terkait dengan akuntabel yang akan diceritakan oleh Mas Hendra. Silakan Mas Hendra. Terima kasih Mas Agil. Sebelum ini kebetulan ada di formasi penyusun laporan keuangan. Bicara tentang akuntabel, kita tahu sendiri bahwa akuntabel itu adalah kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Di mana di akuntabel itu sendiri unsur-unsurnya di situ ada unsur kejujuran, ada ketelitian, disiplin, berintegritas tinggi, dan bekerja secara profesional. Di mana begini, saya izin cerita sedikit ya. Di formasi saya, kebetulan di penyusun laporan keuangan, ini portfolio accountable ini memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar kita bisa menghasilkan suatu laporan keuangan yang transparan, laporan keuangan yang mudah dimengerti dan dapat dipercaya oleh semua kalangan yang membutuhkan. Jadi laporan keuangan kita itu harus bisa menjadi pertanggungjawaban kita untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah kita sendiri di Komnas HAM, laporan keuangan kita itu sangat terpercaya, itu sudah audited dengan nilai WTP. Itu mungkin segitu dulu cerita tentang akuntabel. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih buat Mas Hendra. Jadi akuntabel itu ya mirip-mirip kayak integritas ya. Jadi kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita dapat gitu. Selanjutnya adalah core value yang lain, yaitu kompeten, yang akan dijelaskan oleh Mas Dika. Silakan Mas Dika. Ya, terima kasih Mas Agil selaku moderator dalam diskusi kita kali ini. Kalau misalkan kita melihat terkait definisi kompeten ya di dalam SM Surat Edaran Menteri PEN/RB nomor 20 tahun 2021 tentang core value tersebut kan dijelaskan ya, bahwa yang dimaksud kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi terkait kemauan ya, ini terkait nilai kita gitu, yang kita anut itu perlu, kita harus selalu belajar. Lalu ada lagi di situ unsur-unsur itu dijelaskan bahwa yang pertama terkait kompeten itu ada yang namanya kita perlu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua itu membantu orang lain belajar. Yang ketiga itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi di sini bukan hanya kompeten dalam hal kita kerjaan ya, dalam hal output dari hasil pekerjaan kita itu sendiri, tapi juga lebih luas dari itu pemaknaannya, yaitu kita perlu juga membantu orang lain yang belajar gitu, terutama mungkin ya untuk junior-junior kita atau rekan-rekan kerja kita yang pengalaman kerjanya tidak lebih lama daripada kita. Lalu yang ingin saya ceritakan ya, yang dalam terkait core value ini, mungkin ya sifat-sifat kita yang perlu kita
adakan gitu, yang agar menunjukkan kita seseorang yang kompeten itu, kita yang pertama itu harus selalu mengembangkan kemampuan diri sendiri. Itu ciri-cirinya tidak berpuas diri dengan pencapaian yang telah tercapai. Jadi kita jangan berpuas diri ya, meskipun kita sudah mengetahui, kita sudah sering melakukan pekerjaan itu setiap harinya, tapi kita harus selalu mau gitu membuka diri, melihat bahwa kalau kita tuh tidak sebegitu kompetennya gitu. Jadi kalau menurutku ini kayak sedikit rekayasa psikologi gitu ya, agar kita mau belajar gitu. Kita harus menilai diri kita rendah, harus menilai kita selepas kita kemampuannya seperti apa, karena itu kan agar kita mengembangkan niat kita agar ingin selalu belajar. Ada juga mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan, mengikuti pelatihan yang diadakan di tempat kerja atau dimanapun. Jadi sekarang kan sudah eranya teknologi ya, jadi mungkin belajar mengikuti pelatihan-pelatihan itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu, asalkan kita ada niat kan. Di YouTube atau di situs-situs peningkatan soft skill itu kan banyak, jadi nggak sebatas di tempat kerja, jadi kita bisalah selalu meningkatkan diri gitu dimanapun saat kita berada. Lalu yang paling penting ini terkait tadi kan ada poinnya, di kompeten itu membantu orang lain belajar. Nah ini mungkin kita di tempat kerja ya, mungkin kita harus selalu membimbing teman kita, atau misalnya saat kita sudah memiliki junior gitu, kita jangan merasa senioritas, kita memperlakukan dia dengan kasih sayang gitu. Karena ini aku ngambil dari ini ya, quotes di internet ini bagus tadi aku baca. We are not a team because we work together. We are a team because we respect, trust, and care for each other. Jadi menurutku ini kalimat yang simple tapi maknanya mendalam gitu. Jadi kita tuh tim tuh bukan karena kita kerja bareng aja, tapi kita tuh bisa disebut tim kalau kita sudah menghargai dia, dan juga sudah peduli gitu terhadap teman kita. Jadi ini mungkin konsepnya kayak patembayan paguyuban gitu ya kalau di ilmu sosiologi kan. Jadi kita merasa saling menyayangi, itu baru yang bisa disebut tim ya. Jadi aku sih sepakat ya dengan quotes ini gitu. Lalu tadi poin terakhir kompeten itu ada yang namanya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi mungkin ini ke depannya ya, terkait dengan kompeten itu kita harus bekerja secara totalitas gitu. Kita bekerja sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan juga tidak menunda-nunda. Ini sangat penting ya, karena kan pekerjaan itu yang dilihat kan hasilnya ya, suka nggak suka gitu. Orang kan kalau mau terkait prosesnya itu kan orang nggak ada yang mau tahu. Jadi menurutku kita harus sebaik mungkin dan juga penuh tanggung jawab dan juga tidak menunda. Mungkin sekian segitu dulu Mas Agil, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Mas Dika. Ya, jadi kita sebagai ASN memang dituntut untuk selalu meningkat kompetensi. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa bertahan mengikuti perkembangan zaman. Dan itu juga akan meningkatkan layanan kita kepada masyarakat agar lebih prima dan lebih baik. Gitu Mas Dika, terima kasih. Selanjutnya adalah loyal. Loyal akan dijelaskan oleh Mas Gabriel. Silakan Mas Gabriel. Terima kasih untuk Mas Agil selaku moderator. Izinkan saya menjelaskan terkait nilai loyal. Nilai loyal ini dapat dipahami sebagai mutu dari sikap setia. Nah, untuk mencapai pemahaman tersebut, panduan perilaku kita sebagai ASN tuh berdasarkan edaran dari PAN RB. Di panduan perilakunya itu ada 3. Yang pertama tuh kita memegang teguh dari ideologi Pancasila sebagai ideologi negara kita, UUD 45, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan serta pemerintahan yang sah. Nilai yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, serta negara. Dan yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, adapun jadi dari 3 panduan perilaku ini terdapat beberapa, mungkin saya bisa menyebutnya sebagai kata kunci untuk mengaktualisasikan 3 nilai tadi. Nah, yang pertama tuh adalah komitmen, terus kedua dedikasi, ketiga kontribusi, keempat nasionalisme, dan kelima pengabdian. Saya mungkin mencontohkan, saya kebetulan formasi saya sebagai analis pengaduan. Dari sikap loyal ini dapat ditunjukkan misalnya untuk menjaga nama baik ASN dan menjaga rahasia pengadu yang datang, tentunya tidak boleh saya
remehkan gitu loh. Siapapun yang datang kita terima, terus tidak memilih-milih bahwa kasus ini nggak penting, kasus ini penting. Terus dan untuk HAM ini gak menarik ya, karena seringkali menjadi pelanggar HAM adalah pemerintah. Dan patut mungkin kita harus bedakan terlebih dahulu antara negara dan pemerintahan. Pemerintah adalah orang yang menjalankan negara. Jadi dalam perjalanannya mungkin bisa saja kebijakan yang diambil pemerintah ini justru melanggar kasus-kasus HAM. Loyal kita sebagai negara tidak menjadikan kita setia ataupun berpegang teguh bahwa kita harus membela pemerintahan, karena sebagai yang kita tahu bisa saja keputusan negara tuh salah gitu. Kita sebagai khususnya kami yang ada di Komnas HAM ini berperan mungkin sebagai public control terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut. Mungkin itu saja yang baru akan saya sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Mas Gabriel. Menarik sekali ya yang disampaikan. Oh ya, selain 5 yang sudah disampaikan tadi, ternyata di core value ASN itu masih ada 2 lagi nih teman-teman. Ada namanya kolaboratif dan harmonis. Tuh. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan kolaboratif itu seperti apa? Baik, Mas Agil, mungkin saya sedikit menambahkan saja di sini. Kalau kolaboratif itu adalah kemampuan membangun kerjasama yang sinergis. Di mana di dalam kolaboratif itu sendiri, unsur-unsurnya itu adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kalau kita bicara tentang kolaboratif di Komnas HAM sendiri, di sini kita selalu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan dan penegakan kasus HAM. Contohnya gini, kita juga saat ini sedang menjalankan kerjasama dengan pihak kepolisian. Fungsinya apa? Karena kita selalu melihat bahwa pelanggaran HAM ini banyak dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak kepolisian menjadi terlapor dalam kasus-kasus HAM. Maka kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, yaitu melakukan pelatihan HAM yang fungsi dan tujuannya supaya pihak kepolisian ini lebih aware tentang HAM itu. Jadi kita harapkan ke depannya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan lebih menurun, atau diharapkan sudah tidak ada lagi pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendra atas penyampaiannya dari salah satu core value, yaitu kolaboratif gitu. Dimana kita emang harus selalu senantiasa kerjasama. Karena kita ini tidak bisa kerja sendiri gitu. Banyak pihak-pihak yang terlibat supaya kita dapat meningkatkan pelayanan kita agar lebih baik. Oke, terakhir saya akan menyimpulkan dari podcast kita kali ini. Jadi core value ASN ini dapat menjadi rujukan kita dalam bekerja, di mana nilai-nilai yang terkandung ini harus kita implementasikan agar meningkatnya pelayanan yang lebih prima. Apalagi kita nih di Komnas HAM yang sangat sering berhubungan dengan masyarakat. Tentu core value ini sangat penting demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Oke. Meski penutup, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam podcast kita kali ini. Semoga kita dapat berdiskusi lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.